Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila Rizky Siregar, dari Prodi Pendidikan Kimia. Iya, Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran di sekolah. Sebelum saya bertanya, izinkan saya menanyakan atau Ibu dapat memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ya, kenalkan, nama saya Lina Indah. Saya ngajar di SD 073 di Jambu Palamat Tinggi, Kabupaten Mandailing Natal. Ya, Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang pengajar? kira kurang lebih dari 9 tahun. Masih, ya, kurang lebih dari 9 tahun. Saya mulai ngajar di SD 073 Jambu Palamat Tinggi. Baik, Bu. Iya. Selanjutnya saya ingin menanyakan, dalam satu kelas itu pasti memiliki berbagai karakter anak murid. Bagaimana cara Ibu untuk menyeimbangi cara Ibu mengajar kepada murid Ibu tersebut? Iya, pasti. Setiap guru pasti memiliki kendala ya. Tentang siswa yang bagaimana yang kurang paham tentang materinya. Jadi untuk menyimbanginya kadang dibuat per kelompok untuk beberapa materi yang menggabungkan anak yang lebih memahami dengan anak-anak yang kurang memahami. Nah, sebagian juga kadang di materi yang lain dibuat kayak perlombaan. Kayak perlombaan misalnya di siapa yang dapat memicu semangat anak itu, boleh istirahat duluan, boleh keluar duluan. Nah, dibuat kayak gitulah. Apa namanya itu? Dibuat perlombaan dalam kelas gitu. Itu untuk membuat anak itu menyimbangi, jadi ikut-ikutan. Mau dia saya juga harus bisa. Kenapa dia duluan gitu kan? Nah, gitu. Ya, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana cara Ibu untuk mengetahui apakah murid Ibu dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Kalau untuk mengetahuinya, setelah dikasih materi pada anak-anak tersebut, nah kadang saya memberikan pertanyaan pada siswa. Nah, bisa jadi anak siswa saya satu persatu ditanyain apa yang tadi dijelaskan. Kalau misalnya matematika, pelajaran matematika, nah itu lebih disuruh satu-satu. Siapa tahu coba boleh jawab pertanyaan soal yang berikut ke depan. Itu. Jadi nanti pas di depan dia nggak tahu, Mas. Nah, disitulah dilihat anak yang belum mengerti atau yang belum memahami materi tersebut. Baik, Bu. Kemudian dalam mencairkan suasana di kelas, apa ya biasanya yang Ibu lakukan agar kelas itu menjadi lebih nyaman? Dan apa yang biasanya Ibu lakukan ketika melihat murid itu sudah mulai jenuh dalam belajar ketika Ibu mengajar? Ya, kalau di dalam kelas sudah mulai bosan anak-anak. Sekarang ada yang apalagi sekarang itu udah mulai di kurikulum Merdeka dibanyakan untuk ice breaking namanya, ya. Nah, jadi ya itu kan udah banyak sekarang itu kan digunakan. Jadi kalau udah jenuh anak-anak itu, ya mari dulu kita nyanyi-nyanyi dulu sebentar sambil bergerak-gerakkan tangan, atau dibuat seperti kayak game permainan gitu kan. Nah, yang Ya. menyemu jadi agar anak-anak tersebut tidak merasa jenuh, jadi ikut dia bergerak. Nanti jadi kan sekarang sudah banyak yang digunakan ice breakingnya sekarang itu. Jadi itu kayak yang dibuat kalau anak-anak mulai merasa bosan, membuat gerak-gerakan tari, nyanyi-nyanyian. Iya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Mak, motivasi apa yang
sering Ibu sampaikan Ya. kepada murid agar murid itu tetap mau belajar? Iya. Yang sering motivasi yang sering diucapkan, yang sampaikan pada anak-anak, ya inti janganlah bermalas-malas, apapun itu jangan bermalas-malas. Tetap rajin, rajin. Mau belajar, bekerja tetap rajin. Apalagi kalau kita sekarang anak-anak sekarang di sekolah, tetap rajin. Mau di rumah tetap rajin belajar, mau di luar di sekolah tetap rajin. Nah, itu yang perlu yang sering saya ucapkan, semangat. Karena anak-anak itu kan kalau nggak ada semangatnya, pasti anak-anak itu merasa bosan. Nah, datang ke sekolah maunya tidur. Gitu. Oh, tidur nggak ada respon, nggak ada. Ya udah pulang-pulang, disuruh ini nggak ada, nggak ada. Jadi yang perlu saya kasih berikan kepada siswa yang sampaikan semangatnya itu, semangat, kemauan. Itu yang penting yang selalu saya kasih tahu, yang sampaikan pada anak-anak, baik di akhir pelajaran atau sebelum pulang, dan atau di awal pelajaran sebelum memulai pelajaran. Saya selalu semangat. Itu yang selalu saya ucapkan, yang sampaikan kepada murid-murid. Ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin cuman itu yang pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu Ya, dan ilmu yang diberikannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih dan ya, sehat selalu. Um, ya. dan saya akhiri. Terima kasih untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.